Apa kabar kamu hari ini? Harapan kakak, adik-adik semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga penuh sukacita ya. Nah, senang sekali rasanya kakak dapat berjumpa adik-adik semua pada hari ini ya, dalam kegiatan pramuka kita di hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021. Nah, sebelum adik-adik semuanya memulai mengikuti kegiatan pramuka pada hari ini, mari kita bersama-sama mengikuti terlebih dahulu kebaktian kita ya, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebagai awal dari kebaktian kita, mari kita bernyanyi dengan lagu Besar Setiamu. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Thy faithfulness, oh God, my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassion, they fail not. As Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, Your mercies I see.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan pramuka di hari ini. Sebelum kami mengikuti kegiatan pramuka pada hari ini, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, mari pimpin kami, ajari kami, agar kami mengerti apa isi daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, ya, itu tertulis di dalam Amos 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah ya adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Nah, renungan dari firman Tuhan pada hari ini mempunyai tema yaitu hati-hati godaan semu. Ya, kakak akan bacakan untuk kita semua. Percaya diri itu baik dan harus, tetapi terlalu percaya diri itu tidak baik. Mengapa? Percaya diri bertitik tolak dari penerimaan diri dan syukur atas apa yang Tuhan berikan. Sedangkan terlalu percaya diri bertitik tolak dari kepongahan karena merasa hebat dengan diri sendiri dan dengan kemampuan sendiri. Orang yang percaya diri tetap mau menerima masukan ataupun saran dari orang lain. Sedangkan orang yang terlalu percaya diri akan menolaknya. Belajar dari pengalaman bangsa Israel pada zaman Nabi Amos, kita juga diajak untuk berhati-hati dan selalu waspada terhadap harta kekayaan, terhadap kemakmuran, dan hidup serba berkecukupan. Mengapa? Karena kadang semua itu menjadikan kita terbuai dan lupa melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi karena itu semua orang harus berhati-hati terhadap godaan semua dunia yang semu. Kita harus bersyukur atas peringatan Tuhan ini dan mari memohon ampun kepada Tuhan
jikalau kita pernah atau sedang terlalu percaya diri. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pegangan dalam hidup kita dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari untuk kamu selanjutnya dapat mengikuti kegiatan pramuka, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami tidak terbuai dengan apa yang kami miliki, tidak terlalu percaya diri sehingga kami tidak mau menerima masukan ataupun saran dari orang lain. Ajari kami semuanya Bapa, untuk kami dapat merendahkan hati kami, untuk kami dapat menerima masukan dari orang lain dan dapat menyadari bahwasannya apa yang kami miliki hanyalah titipan daripadamu. Dan untuk adik-adik kami Tuhan, selanjutnya akan mengikuti kegiatan pramuka. Engkau yang memimpin mereka, untuk mereka dapat dengan sukacita, dapat dengan senang hati mengikuti kegiatan pramuka pada hari ini, sehingga dapat bermanfaat bagi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Pramuka. Salam. Shalom, selamat pagi adik-adik pramuka penggalang maupun pramuka penegak dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan kakak Kak Sihol dan Kak Eben dalam kegiatan ekstrakurikuler kegiatan pramuka. Kakak berharap kalian mengikuti kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar materi ini dapat tersampaikan tujuannya dengan baik. Oke adik-adik semua, hari ini kita kembali lagi bertemu untuk lanjutan materi kita. Dan untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang SMAPOR. SMAPOR mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau bahkan sudah pernah mempelajari dasar-dasar dari SMAPOR itu. Jadi untuk hari ini kita akan mendalami lagi, membahas lagi lebih dalam, lebih luas tentang SMAPOR. Apa itu SMAPOR? SMAPOR itu adalah suatu metode atau isyarat untuk menyampaikan pesan. Itu sama halnya seperti sandi atau morse. Itu yang jaraknya agak jauh, yang tujuannya itu supaya lawannya atau yang lain tidak mengetahui apa yang disampaikan kepada teman-temannya. Penyampaiannya itu biasanya menggunakan batang kayu atau biasanya menggunakan bendera atau bahkan tangan kosong sama sekali. Dan metode ini disampaikan dengan tujuan menyampaikan pesan yang disampaikan kepada temannya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Di dalam kegiatan pramuka, setiap anggota pramuka wajib mengetahui gerakan-gerakan yang ada di dalam SMAPOR. Nah, tujuan dari SMAPOR ini adalah untuk memberikan informasi kepada rekan satu tim atau sesama anggota pramuka yang letaknya berada jauh di sekitar kita. Jadi, akan berharap kalian bisa paham atau mempelajari materi ini dengan baik. Oke. Untuk Kak Edwin sendiri, kira-kira apa sih manfaat dari materi SMAPOR ini selama kakak menjadi anggota pramuka? Oke adik-adik, jadi SMAPOR itu manfaatnya sudah sangat jelas tadi ya disampaikan oleh kakak tadi untuk menyampaikan sinyal atau isyarat kepada
rekan sesama anggota pramuka. Kakak ada sedikit pengalaman waktu mengikuti perkemahan ini waktu saya duduk di bangku SMA. Jadi waktu itu pramuka penegak waktu itu kami berkemah di sekitaran Danau Toba. Waktu perkemahan itu ada sesi penjelajahan. Di penjelajahan ini ada pos-posnya. Jadi pos yang satu ke pos yang kedua agak jauh. Ini di daerah bawah. Jadi itu kakak pembina ada di daerah atas. Jadi sebelum masuk ke itu pos-pos itu sudah disampaikan apa saja dilakukan di setiap pos. Tapi kan namanya manusia, kita kan kadang lupa. Jadi kami pas sudah sampai di pos ini, kelompok kami kebingungan apa yang harus kami lakukan. Jadi kami meminta petunjuk dari kakak pembina, dan kakak pembina ini memberikan petunjuk dengan menggunakan semapor. Menggunakan semapor seperti ini, menggunakan bendera. Jadi kita sebagai anggota pramuka wajib harus hafal bagaimana semapor ini. Kalau tidak kami hafal, kami bakal di situ satu harian dihukum. Karena kami lupa apa yang harus kami lakukan di pos tersebut. Jadi kakak pembina tadi menyampaikan informasi yang harus kami lakukan di pos tersebut menggunakan kode atau syarat semapor menggunakan bendera. Itu sedikit pengalaman saya tentang semapor ini di dalam kegiatan pramuka, kegiatan perkemahan. Oh, seperti itu Pak ya. Berarti banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa atau mengetahui materi semapor ini. Iya. Dengan tujuan utama menyampaikan informasi secara rahasia, ya kira-kira. Dan yang lain yang bukan anggota pramuka tidak tahu. Jadi kalau mungkin yang lain itu melihat, wah ini ngapain ya, gitu. Agak aneh. Tapi bagi anggota pramuka itu tidak aneh lagi, itu sudah hal yang biasa, kode-kode seperti itu. Tapi saya rasa di situlah keseruannya Kak ya. Iya, Kita bisa dapat dia melakukan gerakan-gerakan dengan makna tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain gitu ya. Karena di sana kan sinyal tidak ada, tidak boleh, tidak bisa telepon. Kalau teriak nggak akan kesampaian suaranya kalau teriak. Hambat. Kami pun waktu itu minta petunjuk pakai kode semapor juga. Itu kami pun kalau teriak kan nggak mungkin terdengar. Kita sama kakak pembina. Baiklah adik-adik sekalian, untuk lebih jelasnya tentang materi semapor ini, coba disaksikan video berikut ini. Di dalam video ini nanti akan ada pembahasan tentang 3 pokok materi. Yang pertama itu ada sejarah, pengertian, dan manfaatnya. Diperhatikan ya. Isyarat semapur kini menggunakan 2 bendera yang berbentuk persegi berukuran 45 x 45 cm yang akan digunakan oleh pengirim sinyal untuk melakukan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi huruf dan angka. Sebenarnya, warna bendera tergantung asal pesan itu dikirimkan. Jika dikirimkan dari laut, maka benderanya berwarna merah dan oranye. Jika dikirimkan dari darat, maka bendera akan berwarna biru dan putih. Di Indonesia, bendera yang biasa digunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan oranye. Namun, sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah terlalu penting. Itu hanya merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. Isyarat semapur ini ditemukan oleh Claude Cape yang dalam pengembangannya dibantu oleh saudara-saudaranya. Dan masa pengembangan isyarat semapur ini terjadi pada masa Revolusi Prancis. Claude Cape
adalah seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat berjasa dalam pembuatan telegraf dengan sandi semapur. Claude Cape lahir di kota Boulogne, Prancis pada tanggal 25 Desember 1763. Cape dan saudaranya membangun 15 jaringan relay pertama yang menghubungkan Paris dan kota Lille, yang masing-masing stasiun relay ditempatkan pada jarak 10 sampai dengan 25 km antara satu dengan lainnya. Sistem komunikasi semapur kemudian digunakan oleh pemerintah Prancis sebagai sistem komunikasi jarak jauh. Pesan pertama dikirim pada tanggal 2 Maret 1791 dari jarak 16 km. Pesan itu terbaca, Si vous réussissez, vous serez bientôt couvert de gloire. yang memiliki arti, jika kamu berhasil, kamu akan segera bergelimang dalam kejayaan. Pesan pertama ini disampaikan dengan bendera hitam putih, diamati dengan bantuan teleskop, serta memiliki buku sandi. Sistem semapur pertama ini bersifat sangat militer, sehingga tidak semua orang bisa mengerti kode-kode yang disampaikan. Teknologi menara semapur ini pun menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, dan yang awalnya hanya khusus untuk komunikasi militer, kemudian berkembang menjadi komunikasi untuk perdagangan. Pada awalnya, nama alat temuannya tachygraph, yang memiliki arti penulis cepat. Kemudian, atas saran temannya, tachygraph berubah menjadi telegraf, yang berarti penulis jauh. Claude Cape meninggal dunia dengan cara bunuh diri pada tahun 1805 di Paris. Ia merasa tertekan dengan penyakit yang dideritanya dan dituduh menjiplak dari sistem semapur militer. Isyarat semapur merupakan salah satu cara menyampaikan pesan jarak jauh yang umumnya menggunakan bendera semapur. Isyarat yang disampaikan berupa angka dan huruf. Untuk mengirim berita berupa angka, terlebih dahulu mengirim isyarat pembuka berupa lawan huruf T, atau bisa dengan mengirim isyarat dengan menyilangkan kedua tangan di atas kepala. Berikut isyarat-isyarat yang mewakili angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bila isyarat 0 diwakili oleh isyarat K, maka isyarat angka ditutup dengan isyarat J. Namun, bila isyarat 0 diwakili oleh isyarat J, maka isyarat angka ditutup dengan isyarat V, Victor. Berikut isyarat-isyarat yang melambangkan huruf. A. Alpha, B. Beta, C. Charlie, D. Delta, E. Echo, F. Foxtrot, G. Golf, H. Hotel, I. India, J. Juliet, K. Kilo, L. 5, M. Mama, N. November, O. Oscar, P. Papa, Q. Queen, R. Romeo, S. Sierra, T. Tango, U. Union, V. Victor, W. Whiskey, X. X-ray, Y. Yankee, Z. Zulu. Mari kita berlatih. Pengirim dan penerima. Sebelum memulai, pengirim akan
mengisyaratkan huruf U Union, R Romeo secara berulang, atau mengisyaratkan huruf V E atau Victor Echo secara berulang. Dan bila penerima belum siap, penerima dapat membalas dengan isyarat Q, Queen. Namun, bila sudah siap, dapat mengirim isyarat K, Kilo. Barulah pengirim dapat mengirim berita. Bila penerima dapat menerima berita yang disampaikan, maka respon dengan isyarat C, Charlie. Bila penerima tidak dapat menerima berita yang disampaikan, maka respon dengan isyarat IMI, India, Mama, India. Bila pengirim melakukan kesalahan dalam pengiriman, pengirim dapat mengisyaratkan dengan isyarat E sebanyak 8 kali, atau bisa mengisyaratkan lawan dari isyarat L. Bila pesan sudah selesai disampaikan, pengirim mengirimkan isyarat huruf A Alfa, R Romeo, dan penerima membalasnya dengan isyarat huruf R Romeo. Jika pengirim telah selesai menyampaikan berita, pengirim dapat mengisyaratkan G Golf, B Beta, melambangkan goodbye. Dan penerima dapat membalas dengan isyarat yang sama, G Golf, B Beta, atau goodbye. Demikian panduan penggunaan isyarat semapur. Terima kasih. Salam Pramuka. Oke, baik adik-adik. Seperti itu tadi sedikit secara singkat bagaimana semapur itu ada. Adik-adik pramuka sekalian, untuk tips supaya kita lebih cepat menangkap bagaimana proses gerakan atau teknis formasi yang ada di dalam semapur ini. Setiap gerakan ini pasti seperti jarum jam, seperti putaran jarum jam. Jadi bisa dilihat ya, A itu bagaimana posisinya di bawah, B, C, D, dan seterusnya. Itu seperti jarum jam. Seperti itu dia. Oke, adik-adik semua, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian semua tentang semapur, saya akan saksikan video berikut ini. Itu akan ada beberapa kata atau kalimat dalam bentuk semapur. Nanti kalian cari atau menerjemahkan apa pesan yang disampaikan dalam semapur tersebut. Dan itu untuk latihan kita pada hari ini. Nanti akan ada link absensi kami kirimkan. Itu akan ada isi nama dan jawaban dari kode semapur yang ada dalam video berikut ini. Kerjakan setiap soal dengan baik. Akan berharap kalian bisa lebih teliti. Setiap gerakannya diamati dengan baik ya.
semuanya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Silakan untuk materi hari ini dipelajari lagi, latihannya dikerjakan. Kami juga berharap kalian mengerjakannya dengan sendiri. Kerjakan dengan baik dan raih hasil yang terbaik. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Adik-adik pramuka sekalian, seluruhnya siap gerak. Salam pramuka. Salam.